Sebetulnya proses ini sudah dimulai sejak tahun lalu, di mana pada saat kita pernah ingat ya ada viral Mister Who, di mana produknya itu harganya murah sekali, ini ditenggarai dari produk-produk impor cross border, ya harganya murah dan seterusnya. Kemudian kita pada saat itu mengundang langsung ada dua platform marketplace cross border yang langsung ditunjukkan oleh goodwill mereka langsung menutup beberapa kategori produk ya terkait yang kita melihat bahwa produk-produk UMKM sudah bisa memproduksi ya dalam hal ini. Nah, kemudian proses ini juga dilanjut dengan ratas bahwa Presiden menginstruksikan salah satunya juga ke Pak Teten, Menko UKM harus ada 3 proteksi. Yang pertama proteksi UMKM, proteksi platform lokal dan proteksi konsumen Indonesia ya dalam hal ini. Nah, eh, alhamdulillah saya juga mendapatkan update bahwa pertanggal 1 kemarin sudah dimulai proses harmonisasi walaupun kita masih menunggu untuk finalisasinya ya Mbak Dina. Tapi kita juga ingin sedikit luruskan bahwa batas yang kita usulkan bukan 150 US dollar tapi 100 US dollar atau setara dengan 1,5 juta rupiah lah ya sekitaran itu. Demikian Mbak Dina. Oke, baik. Berarti untuk mempertegas nih Kang Vicky, sampai saat ini, sampai hari ini tanggal 3 Agustus 2023, ini masih belum diterapkan begitu. Jadi barang-barang impor di bawah harga 100 dolar Amerika Serikat masih bisa masuk lewat e-commerce. Secara regulasi betul, karena proses harmonisasi belum usai, kita kan nanti sambil harmonisasi nanti diundangkan oleh Kemenkumham, kemudian diundangkan ya, nanti ini eh, baru bisa dijalankan. Namun kita ini mengundang semua stakeholder sebetulnya. Jadi sebetulnya ini kita harapkan semua pihak ini mendukung. Seperti halnya tahun lalu saya cerita tadi ya, bahwa kemarin juga contoh kita mengundang TikTok bahwa ada klarifikasi bahwa tidak ada proses cross border, tidak ada proses retail online. Tapi secara faktual kita memperlihatkan di TikTok Shop produk-produknya harga-harganya sangat-sangat murah luar biasa. Ada earphone 100 rupiah, ada ya produk sepatu 24.000 misalnya, parfum 20.000. Ini nggak bisa kemudian UMKM bisa berkompetisi gitu ya. Kita sampaikan kita mengetuk hati dari platform dalam hal ini. Kan ini faktanya adalah produk pasti produk impor. Betul, sellernya adalah UMKM, dibuktikan oleh NIB, dibuktikan oleh KTP, dibuktikan oleh paspor misalkan. Tapi produknya, sehingga dalam revisi Permendak 50 tahun 2020 kita usulkan, ya bukan hanya batas harga yang rasa-rasanya produk UKM ini bisa memproduksi gitu ya, tapi juga kita meminta bahwa nanti produk yang dijual di e-commerce itu dicantumkan produk asalnya, originnya, Oke. termasuk juga dalam hal ini ada keterangan menggunakan bahasa Indonesia, sertifikasinya, legalitas yang lain ya, sehingga hadir equal playing field, Mbak. Nah, ini kan kunci masalahnya memang isunya ini kan terkait dengan predatory pricing. Ya, kita betul-betul meyakini UMKM kita udah canggih-canggih kok. Semua sudah bisa buat, ada yang masuk ke teknologi ya, ada yang di AI, artificial intelligence, ada yang di IoT seperti Iversary ya, AI seperti Glare, Prosa.ai, kemudian ada yang di VR, AR, blockchain gitu ya. Udah banyak sekali yang di teknologi. Tapi pasti di levelnya rintisan, startup. Kalau kita mau langsung kompetisikan dengan produk-produk impor yang masif, dengan aksesnya sudah lebih established, udah jalur logistiknya juga sudah memang fulfillment centernya sudah dikoordinasikan sedemikian rupa, UMKM kita nggak bisa berkompetisi. Demikian, Mbak Dina. Oke, baik. Kang Vicky ini kan juga bukan, bisa dikatakan bukan regulasi pertama untuk mengurangi impor masuk begitu. Kalau kita berkaca sebelumnya ini sempat ada baju-baju bekas impor yang masuk. Nah, kalau kita bicara soal regulasi serupa, kita juga bicara soal pengawasan. Kira-kira bagaimana evaluasi dari Kemenkop sendiri melihat regulasi-regulasi sebelumnya ini ada kemungkinan besar akan ada penyelundupan. Karena kalau kita lihat, kalau ada permintaan pasti akan ada penawaran begitu. Kalau ada larangan ini akan ada jalur-jalur ilegal yang terbuka. Bagaimana dengan penerapannya nanti, Kang Vicky? Ya, jadi sebetulnya eh, pada saat kasus yang impor ilegal barang bekas itu kan isunya penyelundupan karena ilegal. Tapi kita kan ada solusinya yaitu substitusi ke produk UMKM.
Ada beberapa UKM yang tadinya jualan produk barang bekas ilegal tersebut, kemudian sekarang substitusi ke produk-produk UKM gitu ya. Nah, ini kan yang lagi kita kerjakan. Demikian juga seperti target Bapak Presiden kemarin kita di Undang-Undang Cipta Kerja PP 7 2021 ada target 40% belanja belanja pemerintah barang dan jasa ini untuk UMKM. Demikian juga di BUMN ada pasar digital UMKM BUMN ya pekerjaan di bawah 400 juta sekarang udah diserahkan kepada UMKM. Nah, ini kan sedang lagi kita kerjakan secara ekosistem pembiayaannya, kemudian ada target kurnya gitu ya, ada target digitalisasinya itu sendiri, kemudian bisnis modelnya lagi dibenahi gitu. Nah, jangan jangan sampai ini sambil kita lagi benahi di hulu di prosesnya, ini hilirnya pasarnya yang memang terbuka lebar, ini kemudian dikuasai ya, kemudian sulit untuk bisa dikompetisikan karena memang tidak equal playing field-nya. Ya, kita bisa melihat sebetulnya bagaimana potensi 5.400 triliun ekonomi digital Indonesia tahun 2030 berdasarkan report dari Google Temasek Bain. Ini yang sering Bapak Presiden sampaikan. Ini infrastruktur internet dibangun oleh uang rakyat, oleh pemerintah gitu ya. Jangan sampai nanti untuk mensejahterakan asing gitu ya. Dalam hal ini tentunya kita tidak anti asing, tapi kita perlu lihat Mbak Dina ya. Kita nih lagi proses banyak sekali UKM untuk ekspor. Untuk ekspor pisang aja. Pisang itu ada 21 sampai dengan 24 sertifikat yang harus dikerjakan oleh kita ke negara tujuan. Ada 3 noktah aja, 3 titik gitu ya, itu di reject. Artinya semua negara ini melakukan proteksi ke pasar domestiknya. Apalagi Indonesia yang punya 270 juta ya, pasar yang sangat potensial sebagai negara berkembang yang sebentar lagi menjadi negara maju, Mbak Dina ya. Yes. Ya, oke baik. Kalau kita bicara soal proses ekspor impor tentu saja berkaitan juga dengan perspektif logistik ya Kang Vicky. Maka dari itu kita juga akan bertanya kepada narasumber lainnya yang berkaitan yakni dengan Bapak Akbar Johan selaku Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI yang sudah bergabung via telepon bersama kami di studio CNBC Indonesia. Halo, selamat sore Pak Johan, bisa mendengar suara saya? Selamat sore Mbak Dina, selamat sore Pak Vicky. Baik. Terima kasih Pak Johan sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Johan, mungkin boleh penjelasannya bagaimana tanggapan Anda terkait dengan aturan pemerintah yang baru yakni melarang seluruh kegiatan impor barang-barang yang harganya di bawah $100 Amerika Serikat. Bagaimana penerapannya di lapangan dan kira-kira kalau dari proyeksi Anda apa yang akan terjadi setelah regulasi ini diterapkan? Silakan. Ya, makasih Mbak Dina, selamat malam semuanya. Sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Vicky bahwa kita bicara tidak stand alone tetapi bicara ekosistem supply chain-nya. Nah, kalau berbicara bagaimana global e-commerce penetrasi negara kita dan seluruh negara lain, tentu ini sudah pada level global supply chain. Ya, nah isu kemudian muncul bagaimana memproteksi ya atau memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional dengan killing field yang sama ya atau medan yang sama gitu ya. Tentu tidak bisa disimpulkan akan sama. Kita harus mengakui bahwa lapak daripada market di dunia ini, khusus di pasar ASEAN, kita pasarnya sangat terbesar di antara negara ASEAN. Karena kontribusi ekonomi pun, baik itu juga termasuk dari sisi populasi, kita 50% di atas dalam ekosistem negara ASEAN. Jadi Mbak Dina, saya berpikir cara-cara pelarangan ini juga membawa dampak negatif dan positif. Ya, larangan impor dengan nilai $100 juga sebenarnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai juga sudah memberikan batasan-batasan
yang cukup kondusif sebenarnya dalam persaingan. Kita bicara competitiveness nih Mbak Dina. Ya. Oke. Saya melihat dari perspektif lain. Memang kita pelaku usaha dan pemerintah memang tidak salah memberikan pembatasan bahkan larangan-larangan untuk memproteksi UKM. Tetapi saya melihat angle lain justru untuk bersaing dengan pemain global terutama China dari semua sektor, semua manufacturer, ini memang sangat susah kita compete dengan negara China. Karena kenapa? Dukungan pemerintahnya itu luar biasa. Saya kasih contoh, negara China itu pemerintahnya kalau pengusahanya melakukan eksportasi keluar China, itu sudah dikasih insentif 10%, misalnya produk baja. Ya, sudah dikasih di depan 10%. Jadi barangnya atau kontainernya belum sampai di Indonesia, pengusahanya sudah menikmati insentif 10%. Sehingga seluruh industri di Cina itu pertumbuhannya eksponensial. Nah, di sini kelihatan komitmen pemerintah. Nah, saya menganjurkan kepada pemerintah sebenarnya sebaiknya pemerintah ini lebih fokus, lebih detail mengembangkan produk-produk di Indonesia yang menjadi resources yang tidak dimiliki oleh negara lain, ya, ataupun terbatas. Pemerintah sudah menetapkan program hilirisasi, itu sudah sangat tepat sasaran. Nah, dalam hal UKM-nya atau UMKM-nya, misalnya produk-produk agro, produk-produk fisheries yang betul-betul melimpah di Republik ini, seharusnya pemerintah all out untuk memberikan dukungan itu. Baik. Tadi disampaikan Pak Vicky, pisau ada regulasi yang dibuat di negara lain. Tetapi jangan regulasi yang dibuat negara lain, ya kan, atau dumping dan segala macam kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, harganya pun tidak bisa kita compete, ya, kualitasnya pun susah kita mau compete karena mereka mass product yang disuplai secara global, ya. Nah, dari perspektif saya kepada pemerintah, justru pemerintah akan lebih tepat sasaran melakukan supporting yang all out, baik dari sisi permodalan, dari sisi teknologi, bahkan dari sisi kemudahan ekspor kepada produk-produk agro, industri, kepada produk-produk fisheries yang memang tumpah ruah di negara kita, Mbak Dina. Itu sekedar pemikiran yang sederhana sebenarnya. Kita kalau terlalu complicated juga nanti tidak akan kejadian, Mbak